Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semua, teman-teman semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dengan teman-teman tak lain ialah untuk saling berbagi motivasi, inspirasi, serta semangat dalam meraih kesuksesan dan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua, kali ini kita akan membahas insyaallah tak lain ialah untuk meningkatkan semangat kita dalam berjuang meraih cita-cita, meraih kesuksesan serta semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi kita kali ini ialah jadikan kekurangan itu sebagai kelebihan. Jadikan kekurangan ini sebagai nilai plus yang kita miliki dalam diri. Jadi teman-teman semua dimanapun berada, terkadang kita selalu beranggapan bahwa orang yang luar biasa itu adalah mereka yang mempunyai kelebihan. Orang yang luar biasa itu adalah mereka yang mempunyai nilai plus dalam dirinya. Mereka yang mempunyai hal-hal yang tidak dimiliki orang lain. Akan tetapi sebagian orang yang beranggapan bahwa yang dirinya pun dengan kekurangan, yang penuh dengan hal-hal yang tidak spesial atau istimewa dalam dirinya, selalu beranggapan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa berkembang, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa meraih sukses. Padahal teman-teman semua, pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang sangat-sangat fatal dan tidak boleh ditanamkan dalam diri. Sukses itu kita tentukan terkait dengan adanya kelebihan, terkait dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, tergantung bagaimana cara kita dalam mengolah, dalam memanfaatkan, dalam mencari peluang. Ada banyak orang di luar sana yang mempunyai banyak kelebihan, akan tetapi mereka tidak bisa memaksimalkan kelebihannya. Mereka mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang seharusnya bisa mendekatkan diri mereka kepada kesuksesan, mendekatkan diri mereka kepada hal-hal yang baik, akan tetapi apa? Semuanya nol, tidak mempunyai sesuatu apapun yang mereka bisa tingkatkan. Mereka tidak mempunyai hal-hal yang bisa mereka banggakan, padahal mereka mempunyai banyak kelebihan. Mereka mempunyai banyak sekali hal-hal yang bisa menjadikan mereka orang-orang yang sukses. Nah, di sini kita garis bawahi, jadikan kekurangan itu sebagai hal-hal yang kita jadikan sebagai kelebihan. Jadi buat teman-teman di luar sana yang hari ini sedang putus asa, yang hari ini beranggapan bahwa tidak mempunyai kelebihan untuk dikembangkan, tidak mempunyai kelebihan untuk jadikan sebagai bekal untuk meraih sukses, maka jadikan dan tonton video ini. Yang pertama ialah jadikan kelebihan ini sebagai hal-hal yang tidak mesti kita soroti bersama, tidak mesti kita jadikan sebagai hal-hal yang membuat kita down, hal-hal yang tidak membuat kita menjadi pesimis. Tapi jadikan kekurangan teman-teman ini menjadi optimis kembali untuk bisa memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Jadikan kekurangan teman-teman ini menjadi sesuatu yang berbeda, dan jadikan kekurangan ini untuk menjadikan teman-teman untuk bisa optimis dalam meraih kesuksesan. Karena terkadang kekurangan teman-teman ini selalu menjadikan teman-teman ragu, menjadikan teman-teman pesimis dalam meraih kesuksesan atau menuntut ilmu dan sebagainya. Kalau hari ini teman-teman mempunyai suatu kekurangan, maka jadikanlah kekurangan itu sebagai sesuatu hal yang positif dan menganggap bahwa kekurangan itu merupakan sesuatu hal yang mesti dijadikan sebagai sumber semangat. Jadikan kekurangan itu sebagai suatu semangat awal, bekal untuk meraih cita-cita. Perlihatkan kepada mereka bahwasanya orang yang mempunyai kekurangan itu tidak jauh berbeda, atau bahkan bisa lebih baik dari mereka-mereka yang mempunyai kelebihan. Kekurangan ini merupakan sesuatu yang bisa kita olah menjadi lebih baik, atau bahkan bisa menyaingi orang-orang yang mempunyai kelebihan. Kalau hari ini teman-teman, maaf sebelumnya, ada teman-teman yang cacat, yang cacat atau apa dan sebagainya, tapi pasti di balik kekurangan itu ada sesuatu yang teman-teman bisa jadikan sebagai satu kelebihan, ada sesuatu yang bisa teman-teman manfaatkan atau bahkan bisa jadikan sebagai hal-hal yang baik. Jadi perlu untuk teman-teman ketahui, Allah tidak bakalan pernah menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya sendiri. Makanya kita harus maknai kata ini, kita harus maknai ternyata Allah tidak menguji kita di batas luar kemampuan hambanya.
Jadi sangat penting dan perlu kita tahu bahwa hal-hal yang kita ketahui ini harus kita garis bawahi bersama, harus cari tahu apa makna di balik kata ini. Ternyata Allah memberikan suatu kekurangan, berarti Allah juga memberikan suatu kelebihan di balik kekurangan itu. Di balik kekurangan itu pasti Allah sudah siapkan yang terbaik. Tergantung bagaimana cara kita dalam meningkatkan dan mengasah kembali kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Jadi terkadang bahwa jangan selalu pesimis dengan apa kekurangan yang teman-teman miliki. Tapi ambillah makna di balik kata Allah tidak bakal menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba itu sendiri. Kalau hari ini teman-teman sudah mengeluh banyak kesusahan atau menjadikan kekurangan teman-teman ini menjadi sumber masalah, maka putar balik pemaknaan ini. Jadikanlah kekurangan itu sebagai sumber solusi. Caranya bagaimana? Caranya ialah teman-teman harus mensyukuri dulu. Harus syukuri apa yang teman-teman miliki. Yang kedua ialah renungkan. Renungkan bersama, pasti ada kelebihan yang teman-teman miliki, hanya saja teman-teman belum pernah sadari itu. Pasti ada kelebihan yang bisa teman-teman asah dan dijadikan sebagai hal positif dan bisa meningkatkan semangat teman-teman kembali. Jadi sangat perlu untuk introspeksi diri, untuk merenung kembali. Jangan sampai teman-teman malah mendatangkan murka Allah. Gara-gara kekurangan ini teman-teman menjadi jauh dari Allah. Jangan. Kalau hari ini teman-teman mempunyai banyak kekurangan, maka jadikanlah kekurangan itu sebagai semangat untuk beribadah dan semangat untuk meraih sukses. Sangat penting itu teman-teman, sangat-sangat penting. Selain daripada itu ialah ada banyak hal lagi yang mesti teman-teman perhatikan di balik kekurangan itu. Kalau hari ini teman-teman mempunyai suatu kreativitas atau apakah sebagainya, jadikan itu sebagai kelebihan dan asah kembali. Atau kalau hari ini teman-teman mengalami kekurangan biaya, persoalan ekonomi dan sebagainya, maka lihatlah peluang. Jangan teman-teman selalu mau menjadi orang sukses dan langsung mau di atas. Sama seperti anak tangga ya. Tidak ada orang yang ketika naik anak tangga langsung ke atas, tapi step by step. Mulai dari bawah, perlahan pasti akan meraih puncak. Sama seperti kesuksesan harus dimulai dari titik paling rendah. Kalau hari ini teman-teman membuat usaha, mulai dari biaya yang kecil, pokoknya mulai dari bawah. Insya Allah ketika teman-teman sungguh-sungguh dan semangat mau berusaha, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Intinya jangan pernah berusaha dan jangan pernah pesimis dengan keadaan yang teman-teman miliki saat ini. Jadi sangat penting untuk selalu menekankan dan memantapkan diri bahwasanya kekurangan yang teman-teman miliki ini merupakan suatu kelebihan yang teman-teman perlu perlihatkan kepada mereka. Tidak apa-apa banyak hinaan, cacian, tidak apa-apa banyak komentar-komentar positif ataupun negatif yang datang atau yang terdengar di telinga teman-teman. Tapi jadikan itu semua sebagai kelebihan. Oke teman-teman semua, mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mendoakan. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan jadikan konten ini sebagai konten motivasi. Billahi fi sabilillah, wastagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.